Baik, selamat pagi. Hari ini kita bahas bab terakhir ya, sedikit saja tentang gaya interaksi dan interaksi molekul serta sifat fisik kimia untuk cairan atau larutan dan padatan. Untuk yang gas kita sudah belajar di bab tersendiri. Jadi apa saja yang akan kita pelajari di bab ini itu ada 4 poin penting. Yang pertama, kalian mengenal jenis-jenis gaya tarik antar molekul, kemudian hubungan gaya tarik antar molekul dengan beberapa sifat fisik seperti titik didih, tekanan uap, tegangan permukaan, pembasahan viskositas gitu ya. Kemudian kita masuk ke cairan tentang diagram fasa. Nanti ada persamaan Clausius-Clapeyron. Kemudian ada struktur padatan dan ionik. Di sini ya, kalian akan memahami bagaimana mengetahui struktur padatan dan dari suatu kisi kristal, bagaimana menggambarnya, terus menghitung jumlah atom, panjang rusuk, massa atom, kemudian jari-jari atom dan massa jenis atom dari satu sel satuan kisi kristal. Ciri khas cairan dan gas cairan padatan itu bisa dilihat dari volume bentuknya. Kalau gas kan sesuai wadahnya. Kemudian kalau cairan memiliki volume tertentu tapi mengambil bentuk wadahnya. Padatan itu memiliki bentuk dan volume tertentu. Sedangkan kalau kerapatannya, gas itu lebih rendah dari yang lainnya serta bisa ditekan. Kalau padatan hampir tidak bisa ditekan. Kemudian cairan sedikit bisa ditekan ya. Kalau gerak molekul gas pasti sangat bebas. Cairan sedikit bebas, padatan kadang tidak bisa bebas ya. Kalau gas itu difusinya banyak, panjang ke segala arah. Dan kalau cairan itu molekul interaksinya masih lebih dekat. Kemudian takes a long time to move from place to place. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk pindah dari tempat yang satu dan yang lain. Sedangkan padat itu hampir tidak berubah difusinya pada temperatur ruang maupun kalaupun temperaturnya tinggi, difusinya bisa berubah tapi tidak terlalu besar daripada cairan dan gas. Nah, gaya antar molekul itu apa? Gaya antar molekul dengan molekul. Jadi ada satu molekul berinteraksi dengan molekul lain. Kalau kemarin kita belajar dengan ikatan kimia, itu molekul saja, ikatan dalam molekulnya. Dan sekarang kalau gaya antar molekul, itu bisa terjadi adanya interaksi antara molekul satu dengan yang lain. Dan itu bisa mempengaruhi sifat fisik dari suatu senyawa tersebut. Contohnya saat senyawa meleleh atau mendidih, gaya antar molekul akan rusak, tapi gaya antar molekul itu juga bukan ikatan kovalen misalnya. Dan dia bertanggung jawab pada gas yang tidak ideal. Karena kemarin saat gas itu dinyatakan tidak ideal, itu berarti interaksi antar molekul gas itu diperhitungkan. Makanya dia berpengaruh pada faktor koreksi dari tekanan. Dan kemarin volume, faktor koreksi volume itu berpengaruh pada besar molekul gas tersebut ya, jangan salah. Makanya dilahirkan persamaan gas van der Waals waktu itu. Kemudian ini bertanggung jawab, gaya antar molekul juga bertanggung jawab terhadap material atau molekul tersebut bisa terkondensasi atau
atau bisa dari gas menjadi cair, bisa menjadi cair menjadi padat gitu ya, atau sebaliknya. Dan bisa juga bertanggung jawab pada sifat fisik dari suatu material tersebut, molekul tersebut. Misalnya boiling point, titik didih, titik meleleh gitu ya. Reflex strength atau kekuatan ikatan gaya antar molekulnya. Apa bedanya gaya antar dan gaya intramolekul? Intramolekul berarti dalam molekulnya, menentukan sifat kimianya. Jadi, sifat kimia itu misalnya dia bisa bereaksi atau tidak akibat adanya interaksi perpindahan elektron. Dia bisa terinisiasi, dia bisa mengambil elektron gitu ya. Dan delta H ikatannya sangat besar. Jadi energi pembentukan ikatannya itu sangat besar. Kalau gaya antar molekul kita sebut juga sebagai gaya van der Waals. Ini disebut gaya-gaya lemah. Ya, misalnya entalpi penguapan, energi penguapannya 16 kJ per mol, yang dimana dia menentukan sifat fisik dari suatu molekul. Jadi molekul ini bisa nguap nggak? Bisa meleleh nggak? Bisa bergerak dengan cepat nggak? Bisa memiliki tegangan permukaan tidak gitu ya. Jadi contohnya gaya antar molekul itu adalah ini interaksi lemah antara molekul satu dengan molekul yang lain. Kalau gaya intramolekul ya ikatan kimia yang terjadi di dalam molekul tersebut, ada ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan logam. Kalau ikatan gaya antara aksi molekul berarti dia antar molekul dengan molekul. Ini salah satu contoh adalah molekul yang di sini ada yang kaya elektron, ini kurang elektron, sehingga ada gaya antar tarik menarik sedikit antar molekul. Ini namanya gaya induksi atau induksi dipol atau dipol bisa juga ya. Interaksi dipol. Jadi gaya antar molekul ada 4. Yang pertama adalah interaksi dipol-dipol. Interaksi yang terjadi pada senyawa polar biasanya karena perbedaan keelektronegatifan. Jadi ada yang kurang elektron, ada yang kaya elektron, sehingga dia saling saling tarik menarik walaupun ikatan tarik menariknya sangat lemah. Jadi ini menentukan sifat fisiknya, bisa meleleh, bisa putus, bisa mendidih ya, atau bisa bergerak dengan cepat gitu, karena ada interaksi antara molekul satu dengan yang lain. Kalau misalnya dia mudah mendidih, berarti interaksinya berkurang. Mudah meleleh, berarti interaksinya lemah. Kalau semakin banyak interaksi molekulnya, semakin susah mendidih, semakin susah meleleh, semakin susah bergerak antara molekul satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, gaya dispersi London. Ini interaksi dipol-dipol dari perbedaan elektronegatifan. Ada yang parsial positif, ada yang parsial negatif, ada yang kurang elektron, ada yang kaya elektron, atau miskin elektron dengan kaya elektron, sehingga ada tarik menarik antar molekulnya, atom-atom antar molekulnya. Kemudian ada gaya dispersi London. Ini interaksi yang terjadi pada semua tipe senyawa atau ion. Jadi biasanya ini interaksi lemah atau kita sebut sebagai dispersi London. Interaksi paling lemahnya di gaya interaksi. Tiap atom itu pasti ada interaksi dispersi London. Karena semua tipe senyawa, mau kovalen, mau ionik, ya itu semua memiliki interaksi London. Dan dipengaruhi dengan berat molekulnya. Semakin berat molekulnya besar, MR-nya besar,
maka gaya Londonnya juga semakin besar. Dan dia bisa terjadi pada senyawa polar atau polar atau non-polar. Nah, dispersi London ini kita sebut sebagai dipol sesaat. Nah, ini bisa terjadi akibat adanya berat molekul yang berbeda. Semakin besar berat molekulnya, gaya Londonnya semakin besar. Dan yang kedua adalah bentuk senyawanya. Dari luas permukaan suatu molekul tersebut, semakin dia linear suatu senyawa, maka gaya Londonnya semakin besar. Jadi kalau rantai karbon lurus dengan rantai yang bercabang, nah yang bercabang itu lebih kecil gaya Londonnya daripada yang rantai lurus, karena permukaan dan kemungkinan berinteraksi satu dengan yang lain semakin besar. Ini kita bahas tentang dipol dengan dipol. Dipol itu diakibatkan adalah momen dipol. Ada yang parsial positif, ada parsial negatif. Yang kurang elektron dan kaya elektron saling berinteraksi. Ini kalau resultannya ke sana atau resultannya ke kiri, ya. Di sini semua ada gaya antar molekul dipol. Ini semakin polar dia, semakin dia interaksi dipol-dipolnya semakin besar. Dipol-dipol juga dipengaruhi oleh kepolaran. Kalau dia simetris dia non polar, kalau dia asimetris dia polar, ya. Ada PEB juga, interaksi dipol-dipolnya juga besar, gitu ya. Jadi molekul dipol bisa diakibatkan adanya interaksi antar elektron atom yang satu dengan elektron yang lain dengan berbeda molekulnya. Dan jarak juga dipengaruhi. Semakin jaraknya antar atom, antar molekul itu lebih dekat, ya, interaksi dipol-dipolnya juga semakin besar. Interaksi yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Interaksi ikatan hidrogen jenis interaksi dipol-dipol yang sangat kuat di antara interaksi yang lain. Dia 10%-nya ikatan hidrogen. Jadi 10% ikatan hidrogen ini maksudnya adalah memiliki sifat kovalen. Tahu kan ikatan kovalen itu sangat kuat, ya. Ikatan intermolekul kan kuat, ya. Jadi 10% dari ikatan hidrogen itu lebih bersifat kovalen. Jadi sangat kuat di antara gaya ikatan interaksi molekul yang lain. Nah, ciri-cirinya ikatan hidrogen itu jika ada hidrogen bisa mengikat yang sangat elektronegatif, O, N, dan F. H dengan O, H dengan F, H dengan N, gitu ya. Nah, itu interaksi kuat. Jadi ikatan hidrogen ini termasuk interaksi kuat. Sedangkan untuk interaksi dipol-dipol itu dalam molekul polar akan semakin kuat interaksinya. Kepolaran juga meningkat. Dan biasanya 1-4% dia kovalen jika jaraknya semakin dekat. Kalau ikatan hidrogen 10%-nya dia kovalen. Kemudian interaksi yang terakhir adalah ion dipol terinduksi. Ion dipol artinya ada molekul yang terhidrasi di dalam molekul air misalnya. Ada ion yang terhidrasi dalam molekul air, itu contoh ion dipol. Jadi misalnya Na dengan Cl, ini Na, ini Cl. Na dikelilingi molekul air, Cl dikelilingi molekul air. Yang dikelilingi molekul air Na adalah gugus atau atom O-nya. Yang dikelilingi molekul Cl- adalah H+-nya, ya, atom H-nya. Jadi itu adalah ikatan ion dipol. Bisa ion dipol terinduksi, bisa ion dipol yang memang dia terhidrasi di dalam molekul air misalnya. Interaksi antara ion dipol terinduksi biasanya pada
ion dan senyawa nonpolar. Jadi senyawa nonpolar itu diinduksi oleh ionnya atau sebaliknya, dari nonpolar, misalnya senyawa nonpolar menginduksi ionnya atau ionnya menginduksi senyawa nonpolar. Sedangkan kalau ion dipol ini pasti senyawa polar. Jadi bedanya ion dipol terinduksi adalah ion dengan senyawa nonpolar. Kalau ion dipol, ion dengan senyawa polar. Air dengan Na+ itu ion dengan dipol, ion dengan senyawa polar. Jadi urutan kekuatan paling kuat dengan berat molekul yang sama itu biasanya ikatan hidrogen yang paling besar. Kemudian interaksi dipol-dipol dan ion dipol, dan yang terakhir adalah gaya London. Jadi ikatan hidrogen itu lebih besar daripada interaksi dipol-dipol dan gaya London. Contoh ikatan hidrogen adalah ini. O dengan H, N dengan H, O dengan H, H dengan F gitu ya. Dan dari adanya gaya interaksi molekul ini bisa menentukan titik didih. Titik didih suatu senyawa. Semakin besar senyawa tersebut, larger molecule have stronger gaya London-nya tadi ya. Semakin banyak gaya London yang dihasilkan, maka ya titik didihnya juga tinggi. Kalau titik didih rendah berarti mudah mendidih kan. Titik didih tinggi berarti lebih sulit mendidih. Ya, hati-hati. Ini contoh misalnya untuk gaya London, ini ada senyawa molekul kovalen C4 sampai C22H6, H46. Ini titik didihnya semakin tinggi karena berat molekulnya semakin besar. Kemudian ya, ini berat molekulnya semakin besar, titik didihnya semakin tinggi, gaya antar molekul atau gaya Londonnya itu semakin besar. Ini juga bisa terjadi jika dia luas permukaannya besar sama luas permukaannya pendek. Ini misalnya CH3CC, C yang bercabang, CH3, 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 CH3. Di CH3 ke atas, bawah, kanan, kiri. Kalau ini rantai lurus. Rantai lurus memiliki titik didih yang paling tinggi. Gaya Londonnya semakin besar daripada yang rantai bercabang. Kenapa? Karena ada halangan sterik. Kalau ini ada halangan kan untuk berinteraksi molekul yang satu dengan yang lain. Kalau yang ini semua bisa berinteraksi di atom CH3, di CH2, di CH2 yang di atom karbon. Masing-masing atom karbon memiliki interaksi gaya London satu sama lain. Kalau yang bercabang, ya interaksinya tidak sebanyak dengan yang rantai lurus, sehingga gaya Londonnya juga semakin kecil, sehingga titik didihnya juga lebih rendah daripada yang rantai lurus. Di small area for interaction, larger area for interaction memberikan boiling point atau titik didih yang berbeda. Akibat interaksi gaya Londonnya juga berbeda. Nah, luas permukaan meningkat, saling berinteraksi, gaya London meningkat ya. Molekul kompak atau molekul yang bercabang, dia tidak bebas karena berinteraksi dengan atom. Untuk berinteraksi dengan atom-atom hidrogen pada molekul lain, sedangkan molekul linear, atom hidrogen memiliki kesempatan berinteraksi dengan atom-atom hidrogen pada molekul lainnya. Ya. Itu poin yang berikutnya. Jadi titik didih sangat berpengaruh terhadap gaya interaksi molekul. Manakah gaya antar molekul paling lemah? Gaya dispersi London. Gaya antar molekul pada CH3 CH2OH ada gaya London pasti, ada ikatan hidrogen, dan ada
ikatan hidrogen kan ini. Oh, terus nanti ada HO dengan H, O dengan H gitu kan ya. Pasti ada. Dan ada ion dipol. Kenapa ada yang paling elektronegatif dengan yang tidak elektronegatif? Perbedaan keelektronegatifan berbeda. Jadi kalau misalnya ada CH3CH2OH lagi, ya, O dengan H-nya itu pasti ada ion, ada dipol-dipol, interaksi dipol-dipol. Jadi ada ketiganya, bisa hidrogen, ikatan hidrogen, bisa interaksi dipol-dipol, dan gaya London untuk senyawa ini. Dalam fase cair, manakah spesies yang memiliki gaya antar molekul paling kuat? HF ya, karena ada ikatan hidrogen. Manakah interaksi molekul paling kuat? Dipol-dipol ya, karena ikatan hidrogen nggak mungkin. London ada, tapi yang paling kuat adalah dipol-dipol ya. Ion dipol nggak ada. Kalau dia dilarutkan dalam air, ada ion bebas berinteraksi dengan CaCl3, mungkin itu bisa jadi ion dipol. Tapi di sini yang bisa terjadi adalah dipol-dipol. Contoh misalnya asam asetat, aseton sama diethil ether. Manakah interaksi molekul yang paling kuat di masing-masing senyawa? Semua pasti memiliki ikatan hidrogen. Bisa terjadi ikatan hidrogen kan. Jadi jenis interaksi molekul paling kuat ini ada O dengan H, ini O ada dengan H-nya, O ada H-nya. Jadi jenis interaksi molekul yang paling kuat pastinya adalah ikatan hidrogen. Kemudian urutkan senyawa tersebut berdasarkan kekuatan interaksi antar molekulnya, mulai dari paling lemah. Di sini yang memiliki berat molekul yang paling rendah adalah asam asetat atau ini aseton. Asam asetat MR-nya berapa? 12 tambah 12 24, 24 tambah 32 5 6 tambah 4 60 kan. Kalau aseton 24 tambah 6 30 ya, tambah 12 42 tambah 16 58. Jadi kalau dilihat kekuatan interaksi antara molekulnya di sini kan interaksi London ada, interaksi dipol-dipol ada, ikatan hidrogen ada, semua ada. Yang paling kuat adalah ikatan hidrogen ya. Cuman dari MR-nya yang paling besar adalah diethil ether. Jadi yang paling lemah kekuatan interaksi antar molekul mulai dari yang paling lemah adalah aseton. Coba lihat MR-nya lah yang benar ya. Jadi CH3COOH 12 tambah 32 tambah 4 60. Kalau aseton 36 tambah 6 tambah 16 58. Jadi aseton yang paling lemah, kemudian asam asetat, kemudian diethil ether. Ya. Kemudian urutkan senyawa berdasarkan titik didihnya mulai dari paling rendah. Titik didih paling rendah berarti mudah mendidih. Mudah mendidih interaksinya kuat atau interaksinya kecil sedikit. Berarti aseton lebih kecil, kemudian asam asetat, kemudian diethil ether. Titik didihnya paling tinggi. Kemudian tekanan uap paling rendah. Tekanan uap paling rendah, semakin tinggi tekanan uapnya, semakin mudah mendidih. Berarti titik didihnya rendah. Berarti kebalikan dari urutan titik didih. Berarti yang paling rendah berarti yang titik didihnya tinggi. Berarti diethil ether
Karena tekanan uap kan tekanan untuk suatu cairan yang diberikan agar mudah menguap kan ya. Jadi dietil ether, kemudian asam asetat, kemudian aseton. Urutkan viskositas dari yang paling rendah. Viskositas itu juga sama dengan gaya antar molekul. Yang paling banyak, viskositas kan itu kekentalan. Semakin dia punya gaya interaksi molekul yang besar, semakin viskositasnya juga mudah bergerak atau tidak? Tidak kan ya, semakin viskositasnya tinggi. Jadi derajat kekentalannya tinggi viskositasnya kalau misalnya gaya interaksinya banyak. Jadi gaya interaksinya banyak, viskositasnya tinggi. Viskositasnya kurang kan berarti larutan itu bisa berpindah. Sehingga yang paling rendah adalah aseton, kemudian asam asetat, kemudian dietil ether paling tinggi viskositasnya. Nah ini saya koreksi. Jadi ion dipol itu memiliki gaya interaksi yang paling tinggi di antara yang lain, karena ada interaksi ion dengan dipol gitu ya. Dari gaya antar molekul ini dia bisa memprediksikan sifat fisik molekul seperti titik didih, titik leleh, tekanan permukaan, viskositas gitu ya, tekanan uap dan tekanan uap. Jadi urutan kekuatan interaksi antar molekul ada ion dipol. Paling pertama mulai kata hidrogen, dipol dan gaya London. Larger, besar, panjang, berat molekulnya itu pasti gaya antar molekulnya besar. Kecil, lebih kompak atau bercabang, berat molekulnya ringan, itu pasti gaya antar molekulnya rendah. Oke, sampai situ dulu.